Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari yaitu adalah dari satu jenis arsitektur mikrocontroller, yaitu adalah Arduino Uno. Nah, simak baik-baik ya video pembelajaran hari ini. Oke, yang kita pelajari itu adalah mikrocontroller Arduino Uno. Kenapa kita memilih Arduino Uno dalam video pembelajaran hari ini? Karena Arduino Uno ini sering digunakan di sekolah-sekolah dan di dalam sebuah pembelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller untuk sebuah praktek. Nah, mikrocontroller Arduino ini merupakan papan tunggal mikrocontroller serbaguna yang dapat diprogram dan bersifat open source. Tidak seperti kebanyakan papan sirkuit pemrograman sebelumnya, Arduino tidak lagi membutuhkan perangkat keras terpisah dan disebut dengan programmer atau downloader untuk memuat atau mengupload kode baru ke dalam microcontroller dengan cukup menggunakan kabel USB. Mulai menggunakan Arduino Uno. Selain itu, Arduino IDE ini menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan versi yang telah disederhanakan sehingga lebih mudah dalam pembelajaran pemrogramannya. Arduino Uno merupakan versi terbaru dari keluarga Arduino berbasis microcontroller dengan ATmega 328 menyempurnakan tipe sebelumnya. Guimelanove. Perbedaan Arduino tersebut adalah yang tidak menggunakan IC FTDI atau Feature Technology Device International USB to Serial sebagai driver komunikasi USB-nya, tetapi menggunakan microcontroller ATmega 8U2 yang diprogram sebagai konverter USB ke serial. Uno sendiri diambil dari bahasa Italia yang artinya adalah satu. Nah, sini kita akan menampilkan gambar dari Arduino Uno. Nah, berikut adalah gambar dari Arduino Uno. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di dalam spesifikasi hardware yang ada di Arduino Uno ini. Pertama, Arduino itu memakai ATmega 328. Microcontroller AT328 yang ada di sini, ATmega 328. Nah, selanjutnya tegangan operasinya itu ada 5 volt. Dengan inputnya itu ada 7 sampai 12 volt. Digital input dan output memiliki 14 pin. PWM-nya itu 6 channel. Analog inputnya 6 channel. Memorinya itu ada 32 KB. Flash EEPROM 0,5 GB digunakan sebagai bootlet, 2 GB SRAM dan 1 GB itu EEPROM. Frekuensi clock-nya itu adalah 16 MHz. Nah, bagian-bagian utama yang ada di Arduino itu adalah bagian utama yang terdapat di Arduino Uno itu adalah terminal power supply, port USB, pin digital I/O, tombol reset, microcontroller ATmega 328 dan pin analog input. Nah, ini untuk menyambungkan dari data dari USB-nya dari komputer ke dalam sebuah Arduino-nya. Jadi kita bisa memasukkan pemrograman ke dalam sebuah Arduino Uno. Dan ini adalah power supply-nya yang tadi bilang 7 sampai 12 volt. Dan ini adalah input dan output dalam sebuah Arduino Uno-nya. Dan ini adalah microcontroller ATmega 328 yang ada di Arduino Uno. Nah, saya akan menjelaskan dulu power supply. Power supply itu adalah sumber tegangan yang digunakan pada dua pilihan, yaitu port USB dan port power supply eksternal. Port USB disambungkan ke laptop ataupun komputer dengan Arduino, maka secara otomatis sumber tegangan dari port USB. Untuk sumber tegangan dari power supply eksternal, Arduino menghubung dengan menggunakan sumber tegangan DC, tegangan yang direkomendasikan 7 volt sampai 12 volt. Nah, saya akan menampilkan input dan output yang ada di dalam sebuah Arduino Uno. Nah, seperti lihat di gambar di samping, pada Arduino Uno memiliki 14 pin digital input output. 6 diantaranya PWM plus width modulation. Output yang sering digunakan untuk kendali motor DC maupun motor servo. Ini ada beberapa pin yang ada di dalam sebuah Arduino Uno. Yang pertama itu digital input 0, input output 0, RX serial reverser, digital input output 1, TX serial transistor, digital input output 2, interrupt eksternal, digital input output 3, interrupt eksternal dan PWM,
dan digital input 4 tidak ada, digital input 5 PWM dan 6 juga sama PWM, yang ke-9 PWM, 10 SPI dan SS dan PWM, 11 SPI MOSI dan PWM, 12 adalah SPI dan MISO. Dan yang selanjutnya adalah analog inputnya. Arduino memiliki 6 pin analog input, berfungsi sebagai sumber baca sinyal masukan analog seperti sensor analog. Pin analog input dapat digunakan untuk keperluan digital. Nah, ini adalah pin yang Anda tidak dapat sebuah analog input. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu adalah arsitektur yang ada di dalam sebuah mikrokontroler ATmega 328. ATmega 328 merupakan mikrokontroler keluarga AFR 8 bit. Beberapa tipe mikrokontroler yang sama dengan ATmega 38 ini antara lain ATmega 8535, ATmega 16, dan ATmega 32. Hal yang membedakan antara mikrokontroler ini antara lain adalah ukuran memori, banyaknya GPIO, pin input atau output, peripheral, user, timer, counter, dan lain-lain. Dari segi ukuran fisik, ATmega 328 memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa mikrokontroler di atas. Namun, untuk segi memori dan peripheral lainnya, ATmega 328 tidak kalah dengan yang lain karena ukuran memori dan peripheral relatif sama dengan ATmega 8535. ATmega 328 memiliki 3 buah port utama, yaitu port B, port C, dan port D, dengan total pin input-output sebanyak 23 pin. Port tersebut dapat difungsikan sebagai input, output digital, atau difungsikan sebagai peripheral lainnya. Berikut gambar konfigurasi pin ATmega 328. ATmega memiliki 3 buah port utama, yaitu port B, port C, port D, dengan total pin input atau output sebanyak 23 pin. Port tersebut digunakan sebagai input atau output digital atau difungsikan sebagai peripheral yang lain. Nah, berikut merupakan gambaran dari mikrokontroler ATmega 328. Nah, ini kan dijelaskan dengan port-portnya akan saya jelaskan. Nama itu adalah yang akan menjelaskan yaitu port B. Port B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai input output. Selain itu, port B memiliki fungsi alternatif yaitu adalah ICPI atau PB0 berfungsi sebagai timer counter 1 input capture pin. Yang kedua itu OC1A atau PB1, OC1B, PB2, dan OC2 adalah PB3. Dapat difungsikan sebagai keluaran PWM atau pulse width modulation. Yang tiga itu adalah MOSI atau PB3, MISO PB4, SCK PB5, SSPB2 merupakan jalur komunikasi SPI. Yang keempat itu adalah TOS SC1 atau PB6 dan TOSC atau PB7 dapat difungsikan sebagai sumber clock eksternal untuk timer. Yang kelima adalah Xtali atau PB6 dan Xtal2 PB7 yang merupakan sumber clock utama mikrokontrolernya. Port C merupakan jalur data 7 bit yang dapat difungsikan sebagai input output digital. Fungsi alternatif lain antara lain adalah ADC 6 channel, port C0, port C1, port C2, port C3, port C4, dan port C5 dengan resolusi sebesar 10 bit. ADC dapat kita gunakan untuk mengubah input yang merupakan tegangan analog menjadi data digital. Yang kedua itu 12C, SDA dan SDR merupakan salah satu fitur yang terdapat pada port C. 12C digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau device lain yang memiliki komunikasi data tipe 12C, seperti sensor kompas, akselerometer, NUC hook. Nah, selanjutnya adalah port D. Port D merupakan jalur data 8 bit yang masing-masing pinnya juga dapat difungsikan sebagai input-output. Port D juga memiliki fungsi alternatif antara lain USART, TXD, dan RXD merupakan jalur data komunikasi serial dengan level sinyal TTL atau transistor logic. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan data serial, adapun RXD kebalikannya yaitu sebagai pin berfungsi untuk menerima data serial. Interrupt INT0 dan INT1 merupakan pin dengan fungsi khusus dengan interupsi hardware. Interupsi biasanya digunakan sebagai kesalahan dari program. Misalnya pada saat program berjalan, kemudian terjadi interupsi hardware atau software, maka program utama akan berhenti dan akan menjalankan program interupsi. Nah, saja 3 ada SCK dapat difungsikan sebagai sumber clock eksternal untuk USART, namun kita juga dapat memanfaatkan clock dari CPU sehingga tidak perlu membutuhkan external clock. Yang keempat itu adalah T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan counter eksternal untuk timer 1 dan timer 0. Yang kelima itu adalah AIN0 dan AIN1. Keduanya merupakan masukan input untuk analog komparator.
Fitur yang ada di dalam sebuah ATmega 328. Fitur yang pertama itulah 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam situs clock. Yang kedua adalah 32 bit register serbaguna. Yang ketiga itu kecepatan mencapai 16 Mbps dengan clock 16 MHz. Yang keempat itulah 32 kilobyte flash memory dan Arduino memiliki bootloader yang menggunakan 2 kilobyte dari flash memory sebagai bootloader. Yang kelima itu memiliki EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, sebesar 1 kilobyte sebagai tempat penyimpanan data semi permanen karena EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun satu daya dimatikan. Yang keenam itu memiliki SRAM, Static Random Access Memory, sebesar 2 kilobyte. Yang ketujuh adalah Master atau Slave SPI Serial Interface. Nah, berikut adalah blok diagram yang terdapat. Nah, berikut adalah tampilan dari blok diagram yang ada pada ATmega 328. Di sini perjalanan proses dalam sistem di ATmega 328 bisa kalian lihat di blok diagram tersebut. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga siswa-siswi sekalian mengerti tentang Arduino Uno dan ATmega 328. Salam sejahtera untuk kita semua. See you di video pembelajaran selanjutnya ya.